Selamat pagi adik-adik. Senang sekali rasanya kakak boleh bertemu dengan adik-adik dari rumah dalam rangka ibadah hari Minggu pelayanan anak pada minggu pagi ini. Tidak terasa ini adalah minggu keempat Advent, minggu kasih. Sebentar lagi kita akan memasuki masa Natal, yaitu masa di mana kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik senang? Tentunya adik-adik senang. Bahkan kita semua boleh bersuka cita karena sebentar lagi kita mau merayakan hari Natal. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Mari, sudah berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Kita menyanyi bersama ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, setelah tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau berdoa untuk mengawali ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini Tuhan boleh menyertai kami anak-anak-Mu. Kami boleh bersatu hati dari rumah kami masing-masing. Kami akan beribadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Biarlah ibadah kami pada saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh beribadah dengan baik, dengan tidak main-main. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian lagi. Sekarang kakak mengajak adik-adik bagi yang mempunyai kidung ceria, adik-adik boleh membuka kidung cerianya. Mari kita membuka kidung ceria dari kidung ceria nomor 45. Apakah adik-adik sudah mendapatkannya? Kidung ceria nomor 45. Hatiku bersukaria. Kita menyanyikan lagu ini, bait yang pertama dan bait yang kedua kita nyanyikan kidung ceria 45, hatiku bersukaria. Kita nyanyi sama-sama ya. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan, Allah juru selamatku. Bait yang kedua. Karena Allah Maha Kuasa melakukan karya agung kepadaku yang rendah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan adik-adik klien kami. Ya Tuhan, berkatilah pada saat ini kami akan memulai ibadah kami akan
membaca sebagian dari firman-Mu, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan nanti bisa adik-adik klien dapat lakukan dalam kehidupan mereka, dapat mereka cerminkan dalam kehidupan mereka. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Sudah? 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Mari kita baca ya bersama-sama adik-adik. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Kita sudah membaca sebagian dari firman Tuhan. Nah adik-adik, bacaan kita pada hari Minggu ini berfirman tentang nyanyian syukur dari Raja Daud oleh Tuhan. Jadi pembacaan kita tadi ini 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13 berisi tentang nyanyian syukur yang dinaikkan oleh Raja Daud kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pada pembacaan kita tadi ini kita baca Daud meminta Asaf dan keluarganya untuk menyanyikan nyanyian syukur ini. Mengapa demikian? Mengapa Daud menyuruh Asaf dan keluarganya untuk menyanyikan juga nyanyian syukur ini? Nah, karena ternyata Daud baru saja berhasil memindahkan tabut Allah masuk ke Yerusalem, ibu kota dari kerajaan Israel. Nah, jadi alasan Daud untuk menyuruh keluarganya, untuk menyuruh Asaf untuk menyanyi nyanyian syukur ini karena Raja Daud berhasil memindahkan tabut Allah. Nah adik-adik, tabut Allah itu apa sih? Apakah adik-adik sudah pernah mendengar kata tabut Allah? Nah adik-adik, tabut Allah adalah simbol dan bukti kehadiran Allah bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, tabut Allah ini dibuat pada zaman Musa dan berarti berusia sekitar 250 tahun pada masa Daud. Wah, umur tabut Allah ini berusia 250 tahun. Wah, umurnya sangat panjang ya. Sampai umur 250 tahun. Adik-adik umurnya berapa tahun? Pasti adik-adik umurnya semua masih muda, sedangkan umur tabut Allah ini berumur 250 tahun pada masa Raja Daud. Nah adik-adik, tabut Allah merupakan simbol kehadiran Tuhan Allah di dalam bangsa Israel. Nah adik-adik, tabut Allah itu merupakan sebuah peti. Nah, peti yang dibuat dari kayu penaga yang berukuran 1,3 kali 1 kali 1 meter dan dilapisi oleh emas baik di luar maupun di dalam peti. Nah, tutupnya juga itu disebut tutup perdamaian yang terbuat juga dari emas.
Wah, bagus sekali adik-adik. Tabut Allah itu tabut Allah itu dilapisi oleh emas. Nah, adik-adik tahu tidak apa isi dari peti tabut Allah itu? Nah, isinya itu ialah 2 loh batu yang berisi 10 hukum atau perintah Allah kepada bangsa Israel. Nah, isinya itu 2 loh batu yang isinya yang berisi tulisan 10 hukum dan 10 hukum atau perintah Allah kepada bangsa Israel. Nah, isinya juga ada buli-buli emas yang berisi mana dan tongkat Harun. Nah, itu dia adik-adik isi dari tabut Allah, isi dari peti tabut Allah. Nah, adik-adik, tabut Allah ini juga sempat direbut oleh bangsa Filistin. Tabut Allah ini sempat diperebutkan. Nah, tapi kemudian dikembalikan kepada bangsa Israel karena membawa bencana bagi bangsa Filistin. Nah, jadi tabut itu dikembalikan kepada bangsa Israel adik-adik. Nah, keberhasilan Daud memindahkan tabut Allah bagi bangsa Israel sama artinya dengan kehadiran Tuhan Allah sendiri. Nah, karena Tuhan Allah menyertai Raja Daud, makanya Raja Daud dan seluruh umat Israel bernyanyi sukacita. Mereka bersyukur karena Tuhan Allah senantiasa menyertai mereka, Tuhan Allah senantiasa menjaga, memelihara kehidupan mereka. Nah, adik-adik, mereka bernyanyi, memuji Tuhan, dan mengingat semua karya dan perubahan ajaib yang terjadi dalam kehidupan mereka, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, apakah adik-adik juga selalu bersyukur, selalu bersukacita seperti bangsa Israel? Atau tidak, adik-adik selalu bersungut-sungut, adik-adik selalu marah-marah? Nah, adik-adik, apalagi saat ini kita sudah akan mendekat ke peristiwa apa? Bulan Desember biasa adik-adik rayakan apa? Nah, betul, adik-adik akan merayakan Natal. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, Natal itu apa? Nah, Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sekarang merasa bersukacita? Adik-adik sekarang merasa bahagia karena Natal sudah akan tiba adik-adik? Atau adik-adik malah sedih? Atau adik-adik malah kecewa atau bersungut-sungut? Nah, adik-adik, kita harus selalu bersukacita, kita harus selalu senantiasa bersyukur karena Tuhan masih senantiasa menyertai, memberikan adik-adik kesehatan hingga pada saat hari ini. Nah, adik-adik, Natal berarti kita akan menyambut Tuhan Yesus. Kita akan menyambut kelahiran dari Tuhan Yesus. Nah, sama seperti Raja Daud juga selalu bersyukur, Raja Daud juga selalu sabar, Raja Daud selalu mendengar perintah Tuhan Allah. Nah, adik-adik pasti sangat senang karena adik-adik akan merayakan hari Natal. Nah, kalau biasa hari Natal itu pasti semuanya serba baru, baju baru, sepatu baru, apalagi mungkin ada juga yang dapat kado baru dari orang tuanya. Nah, adik-adik, apakah adik-adik senang karena punya sesuatu yang baru atau adik-adik senang karena akan menyambut Natal? Nah, pasti adik-adik senang karena akan mempunyai barang-barang yang baru. Nah, adik-adik, kita juga harus senang, harus bersukacita
karena kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kita harus senang, harus berbahagia, sehingga orang-orang di sekitar adik-adik juga ikut senang dengan sikap adik-adik. Nah, jadi adik-adik juga harus tinggalkan sikap-sikap yang tidak baik, karena kita akan menyambut kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi kita juga jangan cuma mau punya barang-barang yang baru, punya sepatu baru, baju baru, tapi adik-adik juga harus memiliki sikap yang baru. Tentu saja sikap yang lebih baik dari sikap adik-adik sebelumnya. Yang kemarin-kemarin suka marah, sekarang jadi suka dengar-dengaran, suka membantu orang tua. Yang kemarin malas, sekarang suka bantu bersih-bersih, atau melalui sikap adik-adik. Misalkan kemarin ada yang suka sumut-sumut, ada yang suka bentak-bentak orang tua. Nah, adik-adik juga harus berubah menjadi lebih baik, dengar-dengaran sama orang tua, membantu orang tua. Nah, karena jangan adik-adik cuma mau saja meminta-minta terus kepada orang tua seperti baju baru, sepatu baru, tapi adik-adik tidak mau berubah menjadi lebih baik. Adik-adik juga harus mencerminkan sikap yang baik supaya Tuhan senang, supaya orang tua adik-adik senang, orang-orang di sekitar adik-adik juga senang. Nah, adik-adik harus bisa bersyukur dengan sepenuh hati dan bersukacita karena kehadiran Tuhan ini. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan adik-adik, menyertai kehidupan adik-adik sampai kapanpun. Nah, jadi adik-adik harus selalu percaya kalau Tuhan selalu menyertai adik-adik, seperti Tuhan menyertai bangsa Israel, seperti Tuhan menyertai Daud, begitu juga Tuhan menyertai kehidupan adik-adik. Nah, tapi dengan begitu adik-adik juga harus memiliki sikap yang baik, harus selalu semangat, harus selalu bersuka cita. Nah, adik-adik, kakak mau adik-adik salam kepada orang tua adik-adik kalau selesai ibadah minggu. Nah, adik-adik bilang selamat hari Minggu mama papa, tapi dengan tersenyum. Jangan cuma selamat hari Minggu, tapi harus senyum. Selamat hari Minggu mama papa. Nah, karena kita harus bersukacita. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk doa syafaat. Mari lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan Allah, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan adik-adik klien kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami, Engkau telah menjaga, menuntun kami pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Mu di dalam adik-adik klien kami. Ya Tuhan, berkatilah firman Tuhan yang kami renungkan tadi, berkatilah firman Tuhan yang kami baca tadi. Kiranya firman Tuhan itu dapat tinggal dalam hati dan dalam sikap adik-adik klien kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini dari pusat sampai ke pelosok, Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menjaga, Engkau menuntun pemimpin bangsa kami, orang-orang yang bekerja di dalamnya, sehingga apa yang mereka lakukan itu adalah kehendak dari-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, orang tua adik-adik klien kami. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau menjaga, melindungi, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, memberikan mereka senantiasa sukacita dalam kehidupan dan keluarga adik-adik klien kami, sehingga Engkau memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka, ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami, kiranya Engkau memberkati pelayanan yang ada di dalamnya, berkati berkat-berkat yang ada di dalam pelayanan gereja kami, berkatilah segala apapun rencana, segala apapun orang-orang yang ada di dalamnya dalam pelayanan gerejamu ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menjaga, menuntun sehingga pelayanan, sehingga ibadah kami dapat berkenan di dalam namamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik klien kami. Jika ada adik-adik klien kami yang sakit, kiranya Engkau memberkati adik-adik klien kami yang sakit. Engkau berkati dalam setiap usahanya dan setiap doanya ya Tuhan. Engkau menjamah ia lewat obat-obatan dan makanan minuman yang mereka konsumsi. Kiranya lewat itu mereka dapat memperoleh kesembuhan darimu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami jika ada yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menambahkan satu umur lagi dalam kehidupan adik klien kami. Kiranya dengan umur itu adik klien kami dapat bersuka cita, dapat lebih baik lagi, dapat lebih menjadi anak Tuhan yang takut akan Engkau. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik klien kami yang saat ini masih sekolah secara online. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka kesabaran dalam belajar. Kiranya mereka dapat memperoleh nilai yang baik, sehingga pelajaran yang mereka pelajari dapat tinggal dalam diri adik-adik klien kami, sehingga adik-adik klien kami dapat memperoleh nilai yang baik dan dapat membuat orang tua mereka bangga ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa pada saat ini pandemi yang masih melanda bumi kami ya Tuhan. Engkau berkati dari para medis, berkati dokter yang saat ini berusaha dalam menangani virus corona ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, senantiasa memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dapat senantiasa menjaga pasien-pasien COVID. Kami juga mau berdoa untuk pasien COVID yang telah terkena virus corona Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, sehingga dari makanan, minuman, obat-obatan mereka dapat memperoleh kesembuhan ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kakak pelayan. Kiranya Engkau memberkati kami sebagai kakak pelayan, memberikan kami kesehatan, kekuatan, agar senantiasa mengajarkan firman-Mu kepada adik-adik klien kami. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Kakak mengajak adik-adik untuk mempersiapkan persembahannya masing-masing. Kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kakak mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian dari Kidung Ceria. Kidung Ceria nomor 217. Kita akan menyanyi bait yang pertama dan bait yang kedua. Kidung Ceria nomor 217. Beri padanya, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu.
yang kedua. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Sekarang kita akan mendoakan persembahan kita pada saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Tapi sebelumnya kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini kami sudah boleh memberikan persembahan. Berkati persembahan kami dan kuduskan persembahan kami ini agar berguna untuk pelayanan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 292. Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa dan menerima berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Ya Tuhan, terima kasih kiranya apa yang kami dengarkan dapat tinggal dalam hati dan pikiran adik-adik klien kami. Berkatilah juga adik-adik klien kami yang akan melakukan aktivitas mereka kembali, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan senantiasa menuntun dan memberkati mereka. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.